Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai kecerdasan majemuk pada peserta didik. Baik, yang pertama-tama, apa itu kecerdasan? Kecerdasan disebut juga dengan inteligensi, yaitu kesempurnaan pengembangan akal budi seperti kepandaian atau ketajaman pikiran. Nah, kecerdasan adalah kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai situasi. Nah, kecerdasan atau inteligensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. IQ atau kecerdasan intelektual adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal, serta bertindak secara terarah. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategi. Nah, selanjutnya ada manusia dengan IQ tertinggi. Yang pertama ada William James Sidis yang memiliki IQ 250 hingga 300. Ia masuk Harvard saat berumur 11 tahun untuk belajar matematika. Pada umur 2 tahun, ia sudah terbiasa membaca New York Times di pagi hari. Menulis buku tentang anatomi dan astronomi ketika ia berusia 8 tahun. Nah, yang kedua ada Terence Tao yang memiliki IQ 230. Ia lahir pada tanggal 17 Juli 1975 di Australia dan dibesarkan di Shanghai. Pada umur 2 tahun, ia mampu mengajarkan aritmatika dan bahasa Inggris pada kerabatnya yang masih berusia 5 tahun. Selanjutnya ada kecerdasan emosional atau emotional quotient. Adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, di sini juga ada pengertian bahwa kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam, sehingga kehadirannya itu menyenangkan dan diidamkan oleh orang lain. Materi selanjutnya ada kecerdasan spiritual atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu spiritual quotient yang disingkat SQ. Adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara menyeluruh dengan menetapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual ini menjadi semangat batin yang menuntut seseorang untuk berpegang pada nilai kebenaran, memahami baik dan salah, benar dan buruk, serta memahami standar moral. Nah, selanjutnya ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika yang dilahirkan pada tanggal 11 Juli 1943. Kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang dapat memiliki nilai budaya, atau anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bisa dinikmati di dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik, adalah kecerdasan dalam mengolah kata, kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat dan cermat. Visual artinya gambar dan spasial artinya hal-hal yang berkaitan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Nah, profesi yang berkaitan dengan kecerdasan visual dan spasial antara lain ada arsitek, fotografer, seniman atau pelukis, desainer, pilot, dan insinyur. Cara mengembangkan kecerdasan visual spasial antara lain dengan menggambar atau melukis, bermain puzzle, bermain warna seperti menggambar atau mencampur warna, membangun sesuatu seperti Lego atau balok, membuat desain, bermain lilin-lilingan.
ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, mengarang, membedakan, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk lagu. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre atau warna suara dari musik yang didengarkan. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan musikal mampu membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah lagu. Cara mengembangkannya dapat dilalui dengan cara mendengarkan siswa berbagai jenis lagu seperti misalnya lagu jazz, lagu pop, dan lain-lainnya. Mengenali perbedaan suara orang dalam berbicara, kemudian mendengarkan suara alam seperti suara hujan dan suara burung, atau membuat lagu yang sederhana. Nah, selanjutnya ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika ialah kecerdasan dalam hal angka dan logika, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Kecerdasan ini mencangkup kemampuan mengolah angka, pola, dan logika untuk menemukan serta memahami berbagai hubungan seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Nah, ciri-ciri orang yang dengan kecerdasan logika matematika diantaranya mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal, menyukai angka, urutan, logika, dan keteraturan, mengerti pola hubungan, dan mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang besar ke hal-hal yang kecil. Sedangkan induktif itu sebaliknya, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. Profesi yang berkaitan dengan kecerdasan ini diantaranya ada ilmuwan, akuntan, programmer, dan peneliti. Cara mengembangkan kecerdasan logika matematika diantaranya melakukan permainan analisis dan logika, latihan berhitung, eksperimen sederhana, pergi ke museum ilmuwan pengetahuan atau sains seperti planetarium. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respons secara efektif dalam komunikasi. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini tuh merupakan kecerdasan introspektif, di mana siswa itu mampu memahami tentang dirinya sendiri, mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Nah, jika kecerdasan ini tuh menonjol pada diri anak, dapat dilihat dari yaitu bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. Nah, kecerdasan ini tuh dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Kecerdasan kinestetika, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya secara terkoordinasi, terampil, dan seimbang dalam mengekspresikan atau melakukan aktivitas fisik. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang dalam bergerak, menikmati kegiatan fisik seperti olahraga, belajar lebih efektif melalui praktik daripada teori, kemudian memiliki koordinasi tubuh dan keseimbangan yang baik. Nah, guru dapat membantu mengembangkan kecakapan ini dengan cara melibatkan gerakan dalam pembelajaran, kemudian mengajak siswa beraktivitas di luar seperti misalnya outbound, senam, ataupun bermain permainan tradisional, kemudian menggunakan metode belajar berbasis proyek atau drama, serta ice breaking dalam bentuk aktivitas untuk menjaga fokus dan energi. Baik, selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan-hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Nah, kecerdasan majemuk naturalis ini pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkan nama-nama hewan, tanaman, alam semesta, seperti mengoleksi serangga, daun, batu, atau kerang. Kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan ini yang merupakan salah satu dari majemuk. Nah, majemuk ini tuh memampukan anak untuk mengajukan dan mencari jawaban dari pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita hidup, atau apa sih peran kita di dunia ini. Nah, kecerdasan eksistensial ini mengarahkan ke bidang filsafat, di mana beberapa pakar itu mengaitkan antara kecerdasan eksistensial dengan kecerdasan spiritual.